Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminat Fauziyah Ramadhani dengan NIM 222111001. Di sini saya akan melakukan review terkait materi yang telah saya dapat selama perkuliahan, yaitu mata kuliah Sosiologi Hukum. Jadi sosiologi hukum itu merupakan suatu studi tentang interaksi antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum itu dapat mempengaruhi perilaku sosial ataupun perilaku sosial dapat mempengaruhi hukum. Tujuan dari video ini yaitu guna untuk memberikan gambaran umum tentang materi sosiologi hukum dari pengalaman selama saya mengikuti perkuliahan sosiologi hukum, dan menggambarkan apa saja yang saya cita-citakan di masa depan nanti. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang definisi sosiologi hukum. Di sini itu meliputi interaksi antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan interaksi antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini tuh, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti atau ditaati, namun juga sebagai kejadian hukum yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial. Kemudian pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. Hukum mempunyai peran penting untuk mengatur perilaku sosial dengan sanksi. Hukum dapat mendorong kepatuhan terhadap norma-norma tertentu. Misalnya yaitu dalam hukum pidana, ketika ada orang yang melakukan pencurian atau melakukan tindak pidana, maka dia akan diberi sanksi atau hukuman bagi pelanggar, di mana dalam pasal KUHP, pasal 362 KUHP itu berisi tentang barang siapa mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah, maka dapat dipidana dengan penjara maksimal 5 tahun. Adapun pengaruh perilaku sosial terhadap hukum. Jadi sosiologi hukum juga meneliti bagaimana perilaku sosial dapat mempengaruhi perkembangan hukum. Ketika masyarakat itu menginginkan adanya perubahan seperti reformasi dalam sistem peradilan atau pengakuan hak yang baru, maka tekanan sosial tersebut dapat mendorong legislator atau lembaga legislatif untuk merumuskan undang-undang baru, merevisi undang-undang yang sudah ada. Jadi secara keseluruhan, sosiologi hukum itu dapat menawarkan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat. Dengan mempelajari interaksi ini, saya dapat lebih memahami bagaimana hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai dan norma-norma dalam hidup masyarakat. Melalui pendekatan ini, saya bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif. Hukum sebagai fenomena sosial memiliki fungsi, yaitu hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Namun, pembentukan hukum tidak terlepas dari konteks sosial di mana hukum itu berada. Jadi, adapun beberapa aspek penting dalam kajian sosiologi hukum itu meliputi antara lain yang pertama yaitu norma sosial dan budaya, di mana norma hukum itu sering mencerminkan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Misalnya yaitu nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berperan penting dalam suatu pengembangan sistem hukum, di mana sosiologi hukum itu berperan penting dalam pengembangan sistem hukum. Jadi sosiologi hukum itu dapat mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai ini diinternalisasikan dan setiap individu dan kelompok, serta bagaimana mereka itu dapat mempengaruhi pembuatan undang-undang. Kemudian ada implementasi dan penegakan hukum, di mana setelah adanya norma hukum itu ditetapkan, tantangan berikutnya yaitu adalah bagaimana cara mengimplementasikan dan penegakan hukum tersebut. Jadi sosiologi hukum dapat menganalisis faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, seperti tingkat kepatuhan masyarakat, korupsi, dan sistem peradilan dan akses terhadap keadilan. Kemudian dinamika perubahan hukum. Jadi masyarakat terus berkembang seiring waktu sehingga norma-norma hukum itu juga perlu beradaptasi. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana perubahan sosial seperti gerakan hak asasi manusia ataupun perubahan nilai budaya dapat mendorong suatu reformasi hukum.
Di antara lain terdapat teori hukum positif dan teori hukum alam. Jadi, teori hukum positif itu berfokus pada hukum yang ditetapkan oleh suatu otoritas, seperti legislatif dan peradilan. Jadi, dalam pandangan ini, hukum itu dianggap sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap individu masyarakat. Terlepas dari nilai-nilai moral atau etika yang mungkin menyertainya, jadi hukum positif ini itu menekankan pentingnya kewenangan dan prosedur dalam penegakan hukum, di mana hukum itu dianggap sah selama dihasilkan melalui proses yang benar dan diakui oleh sistem hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu teori hukum alam, di mana teori hukum ini itu berbeda dengan teori hukum positif. Teori hukum alam itu berargumen bahwa ada prinsip-prinsip moral yang secara umum yang seharusnya itu menjadi dasar bagi pembuatan dan penetapan hukum. Pandangan ini itu menganggap bahwa hukum itu tidak hanya harus berdasarkan pada apa yang ditetapkan oleh suatu otoritas, tapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dianggap benar secara umum. Teori hukum alam ini itu menekankan bahwa setiap sistem itu harus mencerminkan keadilan dan kebenaran moral. Dengan kata lain, jika suatu undang-undang itu bertentangan dengan prinsip moral tersebut, maka undang-undang itu tidak sah secara moral, meskipun mungkin sah secara hukum. Jadi pendukung teori ini tuh seringkali berargumen bahwa hukum positif yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip moral itu dapat menghasilkan ketidakadilan dan mengakibatkan adanya penindasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kedua teori ini itu memberikan perspektif yang berbeda mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Teori hukum positif menekankan pada aspek legalitas dan penerapan aturan oleh suatu otoritas. Sementara teori hukum alam menyoroti pentingnya nilai-nilai moral sebagai landasan bagi sistem hukum. Keduanya memiliki peran penting dalam pemahaman kompleksitas sosiologi hukum dan bagaimana norma-norma itu dibentuk serta diterapkan dalam konteks sosial yang lebih luas. Adapun fungsi sosiologi hukum yaitu yang pertama, menjaga ketertiban. Jadi hukum itu memiliki fungsi sebagai pengendali sosial atau kontrol sosial guna memberikan batasan terhadap perilaku individu dan kelompok. Dengan adanya hukum, masyarakat itu memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Misalnya, hukum pidana menetapkan sanksi bagi tindak pidana atau kriminal seperti pencurian atau kekerasan, sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang dan menjaga ketertiban umum. Kemudian yang kedua, dapat melindungi hak individu. Jadi hukum ini juga berfungsi sebagai alat pelindung hak-hak individu dari pelanggaran oleh pihak lain, termasuk negara. Misalnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu menjamin kebebasan berbicara, beragama, dan hak atas perlindungan hukum bagi setiap individu. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan konflik. Jadi hukum itu berfungsi, fungsi utama hukum itu adalah menyelesaikan konflik yang muncul di dalam masyarakat. Hukum menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa atau perkara melalui pengadilan atau mediasi. Dan contoh peran hukum dalam menciptakan keadilan sosial. Jadi hukum itu berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial dengan cara salah satunya yaitu dapat memberikan akses terhadap keadilan. Dengan melalui lembaga bantuan hukum, setiap individu yang tidak mampu dapat memperoleh akses ke layanan hukum tanpa biaya. Ini juga memastikan bahwa semua lapisan masyarakat itu dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya di pengadilan. Dengan demikian, hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Adapun pengalaman selama perkuliahan, pengalaman mengikuti perkuliahan sosiologi hukum telah mengubah cara pandang saya terhadap hukum. Sebelumnya saya melihat hukum sebagai seperangkat aturan yang harus ditaati dan dipatuhi tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Namun setelah mempelajari sosiologi hukum, saya menyadari bahwa hukum adalah produk dari interaksi kompleks antara berbagai faktor sosial. Saya mulai memahami bahwa untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil, kita harus mempertimbangkan suara masyarakat. Hukum harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang sensitif terhadap dinamika sosial agar dapat mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan.
Cita-cita kedepannya setelah menyelesaikan studi S1 perkuliahan di UIN Radha Said Surakarta ini, saya memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang pengacara atau advokat yang tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik untuk membantu masyarakat. Pilihan ini bukan hanya sekedar karir, tetapi juga merupakan panggilan hati yang didasari oleh keinginan untuk menegakkan suatu keadilan. Adapun alasan memilih karir sebagai pengacara atau advokat, yaitu yang pertama, salah satu motivasi utama saya untuk menjadi pengacara adalah kepedulian terhadap isu-isu keadilan sosial. Saya percaya bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial ataupun ekonomi bentuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Dengan menjadi advokat, saya ingin berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas dan memastikan suara mereka itu dapat didengar. Jadi dari penyampaian yang telah saya paparkan atau review materi selama saya perkuliahan, bahwasanya pemahaman sosiologi hukum itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu memahami bagaimana suatu hukum itu dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Hal ini itu juga meningkatkan kemampuan setiap orang yang mempelajari sosiologi hukum untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi perangkat yang kuat di dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.